Lalu yang kedua soal bandara tuh Pak, mungkin bisa dijelaskan biar publik tahu tuh. Terkait dengan penanganan perkara mengenai sebagaimana di dalam surat dari kepolisian ya, kita untuk perkara tindak pidana kegiatan pekerjaan kajian Bandar Udara Surabaya 2 Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2021, bahwa kita mulai ya kronologi perkaranya secara administrasi, bahwa yang pertama itu pihak penyidik menerbitkan laporan polisi nomor LPA 1 angka Romawi 1 2023 SPKT Satreskrim Polres Nagekeo tertanggal 10 Januari 2023. Laporan polisinya ada 10 Januari 2023. 10 Januari 2023. Terus selanjutnya penyidik atas dasar laporan polisi tersebut menerbitkan sprindik tertanggal 11 Januari 2023 dan mengirimkan beserta SPDP-nya tertanggal 12 Januari 2023. SPDP dikirimkan kepada kami selaku penuntut umum. Terus selanjutnya kami pihak kejaksaan setelah menerima SPDP dari pihak penyidik Polres Nagekeo, kami menerbitkan P16 surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana terkait dengan kajian Bandar Udara Surabaya 2 Nagekeo tersebut tertanggal 17 Januari 2023, ditandatangani oleh Pak Kajari sebelumnya, Pak Zul, Ke Zulfikar itu. Yuni Artanto, Pak Zul ini bisa dilihat sendiri, ini P16-nya nama-namanya juga. Ini ditandatangani oleh di zaman Pak Zulfikar Nasution tanggal 17 Januari. Selanjutnya setelah penyidik mengirimkan SPDP, kita menunjuk jaksa penyelidik. Kami selaku penuntut ini menunggu, karena kita menunggu hasil perkembangan penyidikan dari penyidik Polres Nagekeo. Kita menunggu tentunya output dari hasil penyidikan dari pihak penyidik Polres Nagekeo itu dalam bentuk berkas perkara. Jadi kita sejak tertanggal 17 Januari itu sudah mulai terhitung kita mengikuti perkembangan penyidikan. Terus selanjutnya sampai tanggal 20 Maret 2023, bulan Maret, dari 17 Januari 2023 sampai tanggal 20 Maret, ada 2 bulan ya, ada 2 Jedanya, bulan. jeda waktunya itu. Jeda waktunya itu kita menerbitkan surat P17, yaitu permintaan perkembangan hasil penyidikan. Karena selama dari bulan Januari sampai tanggal 20 Maret itu kita selaku penuntut umum belum menerima hasil perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Nagekeo berupa berkas perkara. Ya, Berupa berkas perkara ya. Jadi kami secara administrasi meminta kepada pihak penyidik Polres Nagekeo hasil perkembangannya sudah sampai sejauh mana. Karena belum ada tindak lanjut berupa output berkas perkara. Nah, jadi kita terbitkan P17 tanggal 20 Maret tersebut, dan selanjutnya penyidik baru mengirim berkas untuk perkara kajian Bandar Udara Surabaya 2 Nagekeo itu pada tanggal 14 Juni 2023. Dan di dalam berkas perkara tersebut, di dalam berkas perkara ini perlu teman-teman media catat ya, di dalam berkas perkara tersebut status seseorang di dalam di situ masih terlapor. Masih terlapor ya. Masih terlapor. Bukan tersangka. Jadi masih terlapor. Jadi belum berkas perkara sudah jadi, tapi statusnya masih terlapor. Jadi kami selaku penuntut bingung. Ini pertanggungjawaban dari berkas perkara ini, pertanggungjawaban pidananya ini mau dibebankan pada siapa? Subjek hukumnya siapa? Dan satu hal lagi saya tambahkan, bahwa berkas perkara yang dikirimkan tersebut dengan status terlapor itu secara aturan, secara ketentuan itu sudah melewati batas waktu. Itu dikirimkan di bulan Juni. Sementara demi kepastian hukum status seseorang itu
kita selaku penuntut umum mempunyai fungsi kontrol terhadap hasil kinerja penyidik. Makanya kenapa kita terbitkan P17? Karena itu kami punya kewenangan, kami terbitkan P17 untuk meminta hasil perkembangan penyidikan. Setelah kita terbitkan P17 dan tidak ada tindak lanjut, tentunya karena demi kepastian hukumnya, karena tidak ada kejelasan dalam perkara ini, otomatis SPDP itu kita kembalikan. Dan tentunya ini perlu digarisbawahi juga oleh teman-teman, pengembalian SPDP itu tidak menghapuskan tindak pidana. Penyidik boleh mengirimkan kembali untuk membuka kembali perkara tersebut, tentunya dengan administrasi yang baru. SPDP baru. Sprindik baru. Karena sprindik yang terdahulu sudah terlampau lama. Karena ini menyangkut mengenai hak asasi seseorang. Jadi untuk menghindari kesewenang-wenangan penyidik dalam penanganan suatu perkara, dalam hal penanganan perkara yang berlarut-larut, makanya kami mempunyai fungsi kontrolnya di situ. Dan itu dapat dilihat baik oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Dan itu mengenai progres itu kita semua tetap mengedepankan profesionalisme dalam penanganan perkara. Kita tetap mengirimkan setiap melaporkan setiap tahapan penanganan perkara tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Ini kita pada tanggal 26 Juni 2023 kita mengirimkan laporan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Ini suratnya, perkembangan penanganan perkara tindak pidana. Ini sebagai bukti keseriusan kami. Di mana di sini kita melaporkan kepada pimpinan kami di Kejati NTT sebagai bentuk pengawasan mereka, fungsi kontrol Kejati kepada kami. Ini kita sudah laporkan di sini, ada 3 halaman mengenai tahapan-tahapannya. Dan langsung ditangani oleh ditandatangani Kajari. Jadi kita mengirimkan laporan perkembangan ini setelah SPDP itu kita kembalikan, karena SPDP ini berlarut-larut, Pak. 6 bulan ya. Dan itu statusnya masih apa? SPDP masih Terlapor. Pak. Di dalam SPDP tersebut masih status terlapor. Itu kasus bandara itu. Kasus bandara. Telapornya kami tidak bisa kasih tahu. Itu kewenangan penyidikan apa Terkait identitas orang, mohon maaf. Oh, berarti ini logikanya bahwa itu hanya karena soal SOP, tetapi tidak menghilangkan kasus tindak pidana korupsinya. Tidak hilang. Ya, maksudnya ini kan kita mau informasi ke publik biar tidak terjadi apa? Salah simpang siur tuh. Nah, seperti itu. Jadi ini tentunya dalam suatu penanganan perkara itu ada 3 tujuan penegakan hukum. Yang pertama itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi fungsi kontrol penuntut umum terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, dalam hal ini pihak penyidik kepolisian, itu sebagai bentuk kepastian hukum itu. Ketika penanganan suatu perkara itu berlarut-larut, tentunya kita harus memberi aware kepada pihak penyidik. Tidak boleh berlarut-larut karena itu kepastian hukum. Menyangkut mengenai hak asasi seseorang. Jadi itu hanya sebatas SOP saja, ranah administrasi saja. Mengenai materi, penyidik masih dapat membuka kembali. Tentunya dengan administrasi yang diperbaharui. SPDP-nya itu. SPDP-nya diperbaharui. Maupun berkasnya yang masih tertulis terlapor di situ. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.